karena saya pikir ini masalah internal umat Islam saat ini. Kalau benar menjadi ghibah, kalau salah menjadi fitnah. Itu poinnya. Nah, maka pembahasan kali ini, hadirnya di hadis Muslim, kualitas hadisnya sahih, ingin memberikan pesan kepada kita, dalam Islam itu, ketika seseorang masuk Islam, disebut Muslim, tunduk patuh pada Allah, maka ukuran pertama yang terjadi pada dirinya adalah merubah dirinya menjadi lebih baik. Bukan memperbaiki orang dulu, merubah diri menjadi baik. Contoh begini, kita sholat, apa fungsi sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal. Nah, merubah perilaku diri kita supaya menjauh dari fahsya dan mungkar. Fahsya itu apa? Keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Ya, mohon maaf, merampok, mencuri, membunuh, termasuk yang tadi disebutkan itu mungkar, karena hati kita mengingkari. Maaf, ketika mencela seseorang, hatinya mengingkari nggak? Pasti mengingkari. Walaupun mulutnya itu mengatakan, hatinya mengatakan itu nggak betul. Berat keluar itu. Kalau ringan berarti hatinya masalah. Jelas nggak? Nah, itu poinnya. Sholat. Baca Quran, antum ngaji nih. Ayo yang mengatakan Quran. Ini kan sunnahnya. Quran, apa ukuran berhasilnya berinteraksi dengan Quran? Coba lihat, ternyata bukan banyak juznya. Jadi jangan disimpulkan kalau hafal 30 juz itu berhasil dalam pandangan Allah, belum tentu. Perhatikan, Allah sendiri yang mengatakan di surah Fatir, surah 35, ayat 32. "Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, zalim, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Ada golongan orang yang mendapatkan Al-Qur'an, anugerah dari Allah. Bahkan sampai ayat larangan untuk mencela dia cela. Dia hafal ayat larangan untuk gibah, dia gibah. Zalim. Muqtasid paket hemat. Baru menghafal, mojok-mojok cirinya, dekat-dekat dinding, nyandar-nyandar, diminta jadi imam belum. Saya masih belajar, Pak. Itu muqtasid, paket hemat untuk pribadi. 3, wa minhum sabiqum bil khairat. Makanya saya terangkan khair di awal. Al-Quran merubah dia bersifat lebih baik. Itu poinnya. Jelas di sini? Nah, maka dari itu, apapun itu ilmu yang kita pelajari, jangan sampai semua ilmu itu ketika diamalkan menjadi resiko berbahaya saat kembali kepada Allah di akhirat nanti, karena tanpa terasa hilang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Annahum yuhsinuna sunnah. Ada orang-orang yang merasa telah berbuat baik padahal sedang kehilangan amal baiknya. Itu yang berbahaya. Jelas sampai sini? Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ya, karena saya pikir ini masalah internal umat Islam saat ini. Jadi bagaimana bisa bicara yang besar tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis, pengen sholat di sana, kalau sesama Muslim saja internalnya sudah tidak baik. Itu poin besarnya.